Polres Jakarta Pusat menjadwalkan korban dan 5 terduga pelaku perundungan KPI pada hari ini. Melalui pesan singkat, kuasa hukum korban mengkonfirmasi bahwa korban akan memenuhi pemanggilan pemeriksaan dari polisi. Kasus perundungan terhadap salah satu pegawai KPI masih dalam tahap penyelidikan. Korban saat ini masih memeriksakan psikologisnya di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis akan dijadikan polisi sebagai alat bukti. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan kepada korban dan 5 pelaku pada hari ini. Kuasa hukum korban mengkonfirmasi bahwa korban akan datang memenuhi pemeriksaan polisi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait perundungan dan pelecehan di KPI, kita sudah terhubung dengan Armalina di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan Ririn Oktaviani di Polres Jakarta Pusat. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, bagaimana pendampingan psikologis yang dilakukan kepada korban? Ya, Lovi dan juga pemirsa, tadi pukul 10 pagi ini korban MS bersama dengan kuasa hukumnya tiba di RS Polri untuk menjalani tes psikologi, di mana tes psikologi ini berdasarkan undangan dari pihak Polres Jakarta Pusat dalam rangkaian proses pemeriksaan kasus pelecehan yang berada di lingkungan KPI. Nah, tadi sebelum mulai menjalani proses tes ini, dari kuasa hukum korban sempat mengatakan bahwa hingga saat ini MS masih mengalami gangguan psikis dan tidak konsentrasi serta gangguan pencernaan akibat dari apa yang dialami oleh korban selama bertahun-tahun di lingkungan KPI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelum ini peristiwa terjadi pada tahun 2015 di lingkungan KPI, dan korban ini sempat menceritakan melalui sosial media dan akhirnya viral, yang akhirnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan dari Polres Jakarta Pusat. Sampai saat ini kami juga masih menanti bagaimana hasil dari tes psikologi yang dijalani oleh korban MS, sedangkan saat ini dari pihak Polres Jakarta Pusat juga masih terus melakukan proses pemeriksaan, yang sebelumnya sudah melakukan proses pemeriksaan dari korban MS, dan ada 5 terduga pelaku yang sedang menjalani pemeriksaan juga. Nah, untuk informasi berikutnya ini akan ada rekan kami Ririn Oktaviani dari Polres Jakarta Pusat. Ya, Armalina dan juga pemirsa, hari ini penyelidik Polres Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 terduga pelaku perundungan dan juga pelecehan seksual di lingkungan KPI. Namun Polres Jakarta Pusat belum mengkonfirmasi apakah kelima terduga pelaku pelecehan seksual ini sudah datang dan juga melaksanakan pemeriksaan atau justru berhalangan hadir. Sebelumnya penyelidik telah memeriksa 2 orang saksi pada hari Jumat dan juga hari Kamis. Kedua saksi ini yakni adalah sopir yang bekerja di KPI dan juga psikolog yang menangani MS. Namun hasil dari pemeriksaan kedua saksi ini belum diinformasikan ke publik apa saja keterangan yang diungkapkan oleh kedua saksi ini. Seperti yang disampaikan oleh Armalina sebelumnya, bahwa saat ini korban masih menjalani pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, yakni pemeriksaan psikologis. Nantinya hasil dari pemeriksaan psikologis ini akan dibawa ke Polres Jakarta Pusat dan diberikan kepada penyelidik digunakan untuk barang bukti tambahan, dan nantinya juga akan dievaluasi juga oleh para penyelidik tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini kembali beredar surat terbuka yang dituliskan oleh korban MS. Surat terbuka tersebut telah dikonfirmasi bahwa ditulis langsung oleh MS melalui kuasa hukumnya, yang isinya adalah warga untuk tetap bijak menanggapi kasus ini. Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya ada Armalina dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Andi Nofrianto Pratama Putra menjadi tenaga kesehatan ketiga yang gugur saat bertugas di Wisma Atlet Kemayoran. Penghormatan terakhir kepada jenazah Andi Nofrianto Pratama Putra dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Majen Tugas Ratmono dan diikuti oleh sejumlah tenaga kesehatan. Selanjutnya jenazah Andi diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Perawat berusia 28 tahun ini meninggal dunia usai terpapar COVID-19 dari pasien di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ani meninggal pada Minggu 5 September 2021 setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ani merupakan tenaga kesehatan ketiga di Wisma Atlet Kemayoran yang meninggal dunia usai terpapar COVID-19 saat bertugas. Ya, jadi tidak ada Apresiasi tinggi layak diberikan untuk petugas pemakaman yang berperan vital di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya harus bekerja ekstra keras, mereka juga rentan tertular saat menguburkan jenazah pasien positif COVID-19. Salah satu pahlawan yang turut berjasa dalam menghadapi COVID-19 adalah petugas pemakaman. Setiap hari, mereka harus bertaruh nyawa mengebumikan jenazah pasien suspek atau positif COVID-19. Tak terkecuali bagi Wahyudin, petugas pemakaman yang bekerja di TPU Rorotan, Jakarta Utara ini. Sejak COVID-19 mewabah, Wahyudin menjadi lebih sibuk memakamkan jenazah di TPU tempatnya bekerja. Pas penguburan kemarin lagi puncak-puncaknya awal Agustus, sama kalau musim hujan. Kalau di sini musim hujan karena aksesnya masih tanah, jadi kita harus pakai kayu, kita ngangkat berempat gitu. Untuk mengapresiasi kerja para petugas pemakaman ini, MNC Peduli memberikan 150 paket sembako di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Bingkisan ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban mereka di masa pandemi COVID-19. Terima kasih yang telah memberikan donasinya kepada petugas kami. Karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotong royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat, dari korporasi, dari perorangan gitu, untuk ikut serta dalam kapasitas apapun yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Untuk itu, mari kita membantu sesama untuk memerangi wabah virus corona di Indonesia dan selalu disiplin menjalani protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Muhammad Faisal, Murharlin, iNews melaporkan.